I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. SMP Kristen Kita Kasih terletak di Jalan Mengisidi Baru nomor 23, Barbara Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Shalom Sobat Rani, selamat datang di podcast mini. Bersama Anda di tengah kesibukan hari. Perkenalkan, saya Stefania Cilikita sebagai host dan inilah dia narasumber kita pada hari ini. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Shalom, perkenalkan nama saya Tecia Natania Utama dari kelas 92. Shalom, nama saya Kevin Yap dari kelas 92. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami tentang kisah Nabi Elia. Siapkan hati Anda, mari kita dengar kisah Nabi Elia. Kalian tahu gak sih tantangan apa yang diajukan oleh Nabi Elia terhadap Nabi-Nabi Baal dan Asyerah? Oke, tantangannya adalah kedua pihak antara Elia dan Nabi Baal atau Asyerah harus menyiapkan kurban di atas mezbah. Kedua, namun tidak boleh menyalakan api dari manusia. Tiga, siapapun dewa yang menurunkan api dari langit untuk membakar kurban, dialah Tuhan. Berapa jumlah Nabi Baal dan Asyerah yang ditantang oleh Nabi Elia untuk bertanding di Gunung Karmel? Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyerah untuk bertanding. Apa yang menjadi latar belakang utama yang mendorong terjadinya pertarungan di Gunung Karmel? Latar belakangnya adalah Israel sedang mengalami kesemorotan moral total. Raja Ahab dan Ratu Isabel mempromosi penyembahan dewa Baal, dewa alam, dan terjadi kekeringan hebat selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Situasi ini mendorong Elia sebagai satu-satunya pembela Tuhan untuk menantang Nabi Baal dan Nabi Asyia untuk membuktikan siapa Tuhan yang sejati. Apa yang dilakukan oleh api Tuhan yang menunjukkan bahwa mujizat itu benar-benar mustahil dan luar biasa? Api Tuhan melahap semua dan tidak hanya kurban dan kayu, tetapi batu, debu, dan air di dalam parit atau diisikan oleh Elia sampai penuh. Ini menunjukkan sebagai keajaiban total. Setelah api Tuhan menyambar, apa yang dilakukan oleh semua orang yang menyaksikan mujizat tersebut? Seketika api Tuhan menyebar dan melahap habis korban, kayu, batu, abu, dan air yang diparit. Semua orang bersujud ke tanah. Apa isi doa singkat yang diucapkan oleh Nabi Elia sebelum mujizat api terjadi dan bagaimana reaksi orang banyak? Reaksi orang banyak, ketika semua orang melihatnya, mereka bersujud di tanah sebagai bentuk pengakuan kuasa Tuhan. Apa tujuan spesifik Nabi Elia meminta dalam doanya agar Tuhan menjawabnya dengan api, selain agar bangsa itu tahu bahwa dia adalah Allah Israel? Tujuannya adalah agar bangsa itu mengetahui bahwa Elia adalah
hamba Tuhan untuk melakukan tindakan sesuai dengan firman-Nya. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung episode hari ini. Kisah Elia bukan hanya sekadar cerita epic di dalam Alkitab, melainkan cermin untuk iman kita. Kuasa Allah adalah mutlak dan tak tertandingi, dibuktikan melalui api yang melahap batu, debu, dan air.